Oke, pada tutorial sebelumnya ya kita sudah pernah membuat gambar seperti ini ya, benda seperti ini. Ini 3 dimensinya, ini pandangan ortogonalnya. Nah, ini gambar datarnya. Desainnya itu di Mastercam kita menggunakan desain 2 dimensi ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita hilangkan ini semua ukuran ya. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kita membuat simulasi ya giant milling di Mastercam X5, patokannya itu gambarnya 2 dimensi ya, seperti ini. Oke ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, mungkin saya akan mencoba mendemokan bagaimana membuat desain 3 dimensi seperti ini, cuman di Mastercam X5. Oke ya, kita langsung buka jendela Mastercam yang baru. Oke, kita munculkan ya ininya, origin. Kita klik di layar, kemudian tekan F9. Oke, muncul. Kita lihat gambar di sini. Kita buat persegi panjang dengan panjang 100 mm dan lebar 60 mm. Kita langsung buat dengan menggunakan grid rectangular shape. Kemudian kita buat panjang 100 atau wide, kemudian tinggi atau lebar 60 mm. Kalau sudah, kita klik atau tekan enter, maka akan muncul persegi panjang yang akan kita buat. Kita klik di origin, kemudian oke. Setelah itu kita akan buat dua persegi panjang ya, seperti gambar di sini ya. Untuk persegi panjang yang kedua itu ukuran panjang 80 mm dengan lebar 40. Oke, kita buat. Nah, untuk membuat persegi panjang yang kedua kita gunakan cara ya export offset contour. Kita klik ini, kita klik ya garis yang akan kita copy. Oke, saya gunakan yang searah jarum jam, arah panahnya. Kemudian kita klik OK. Oke, kita lihat di gambar. Kalau kita lihat di sini ya, ini jaraknya ini 10 mm. Ini juga 10 mm. Ini kita lihat di sini juga 10 mm, 10 mm. Jadi kalau muter ini ya, di copy-nya itu semua garis yang ini jaraknya itu dari sini ke dalam itu 10 mm muter ya. Oke, ini sudah 10 mm. Cuman kalau ini berada di luar, kalau lihat garis warna pink ini berada di luar, ini bakal garis yang akan kita buat. Tapi yang kita inginkan itu garis yang berada di dalam. Untuk merubahnya kita klik ini ya, arahnya yang berbeda. Oke, sudah. Nah, setelah udah jadi, ini jaraknya 10 mili, 10 mili, 10 mili, 10 mili. Kita buat persegi panjang yang dengan cara yang sama. Cuman ya kalau kita lihat di gambar, ukuran persegi panjangnya itu panjangnya 66 kali 26. Kita langsung buat saja biar tidak keluar lagi. Kita klik apply. Ya, artinya ini kita membuat dengan cara yang sama, cuma ukurannya berbeda. Kita klik garis yang mau kita jadikan patokan. Nah, ini garis ini. Ini arahnya saya inginkan searah jarum jam. Kita ubah, kemudian oke. Nah, tinggal ini klik ya di sini, ganti. Kalau kita lihat di sini ukuran ini 40 dikurangi 26. Nah, jadi diketahui ini 14. Nah, dibagi ada dua sisi atas dan bawah, berarti 7 ya, 14 bagi 2. Ini pun sama, 80 dikurangi 66, 14. Jadi ini ketebalan ini muter yaitu 7 mm. Maka kita offset di sini sebesar 7 mm. Cuma ini arahnya masih keluar dari garis yang warna merah, harus berada di dalam. Kita klik direction atau arahnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah jadi, baru kita lakukan klik OK. Nah, udah selesai. Tinggal kita buat
radius. Nah, kita buat radius yang pertama. Kalau kita lihat di gambar ini di arah dalam ini radius ada 4 pojok, radius 5, dan yang paling luar di tengah ini radiusnya radius 10. Oke, kita buat kedua radius tersebut. Oke, kita buat terlebih dahulu ya radius R5. Kita klik di sini fillet entities. Nah, ini radius ya, radiusnya udah 5. Berarti ini udah sesuai, kita langsung saja. Kita langsung klik atau klik garis kalau pengen gampang, kedua garis yang akan kita jadikan patokan. Nah, kemudian karena ini mau kita pakai lagi ya perintah radius, kita klik apply. Tinggal ganti radiusnya R10. Kemudian enter. Kita klik garis yang ini, klik garis yang kedua, klik ini garis ini, klik, 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 klik. Udah jadi. Oke, udah selesai. Maka kita harus keluar dari perintah pembuatan radius. Oke. Nah, kalau kita lihat di gambar, berarti yang belum ini kita membuat lingkaran ya, 4 ini 4 lingkaran atau circle, 4 circle dan diameter 6. Nah, kalau kita lihat yang nanti yang akan kita buat yang bagian bawah ini yang lebih dekat dari origin ya, kalau kita lihat di sini, oke. Nah, kalau kita perhatikan ya, jarak sisi ini ke sisi ini 5 mm, dan ini arah atas pun sumbu dari titik tengahnya ini 5 mm. Kalau sumbu ini ya berarti sumbu X, kalau ini sumbu Y. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Berarti 5 mm positif sumbu X dan positif sumbu Y 5 mm ke atas. Oke, kita buat ya circle, klik. Kemudian supaya ukuran titik tengahnya tepat ya, kita langsung tulis di sini ya, X5 positif berarti ke arah kanan. Nah, kalau di gambar dari sini ke sini 5, kemudian dari sini ke sini ini posisinya 5 titik tengah lingkarannya. Oke, kemudian Y juga kita buat 5, enter. Kemudian buat diameternya berdasarkan gambar, diameternya 6, kita buat 6, enter. Maka jadi. Oke, tinggal kita keluar dari perintah circle. Nah, untuk membuat lingkaran yang tiganya kita duplikat atau kita copy dengan cara cermin. Oke, kita klik lingkarannya yang akan kita ini, kita pilih X from mirror. Oke, yang pertama harus kita perhatikan di sini di mirror, jendela mirror. Pastikan yang terblok ini copy, artinya kita buat salinannya. Nah, kemudian yang akan saya gunakan ini bagian atas di sini ya. Oke, nah kalau di sini berarti harus kita gunakan, kalau dari bawah ke atas kan, berarti ini kita lihat di sini ada jenis ini patokan ya, yang warna biru ini. Jadi ini sumbu Y, jadi yang harus diklik titik tengah dari sini ke sini. Kalau ini ya vertikal, kebalikannya. Kalau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri kopinya. Di warna garis biru ini merupakan patokan ya. Oke, berarti kita pilih yang ini karena kita akan kopikan ke sebelah atas. Baru kita tentukan titik tengahnya. Oke, titik tengah dari sumbu Y maka akan tercopy. Oke, karena kita mau melakukan cara yang sama ya, tapi ke arah kanan, kita klik apply. Oke, kita klik kedua lingkaran, kita copy ke sebelah kanan. Kalau muncul ini lingkaran hijau ini, kita bisa klik langsung ya, end selection atau enter. Ya, oke, kita klik end selection, maka akan muncul kembali jendela mirror. Pastikan copy, kemudian ini kebalikannya ya. Kalau sebelah kiri akan kita kopikan ke kanan, berarti patokannya itu yang sumbu X. Oke, titik tengahnya di sini. Oke, klik, maka akan tercopy di sebelah kanan. Oke ya. Nah, ini udah selesai. Oke, kita lihat pandangan isometrinya. Kita fit, oke, atau kita perkecil lagi lah. Nah, ini warnanya kita samakan dengan klik clear color. Nah, seperti ini. Ya, ini tampilan bidang 2 dimensi ya pada plane isometri atau 3 sumbu. Dan di sini ya kita lihat ini sumbu X, ini sumbu Y, dan atas bawah itu sumbu Z.
Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke proses berikutnya, ya kita buat dulu levelnya. Anggap ini atau kita buat ini dulu ya. Kita geser ini. Kalau kita perhatikan berdasarkan gambar, keempat lingkaran ini posisinya itu ujung atasnya ini berada di bawah ya, di bawah dari puncak atau dari permukaan benda kerja setelah dikontur. Maka ini lingkaran ini harus dipindah atau digeser ya, di move ini yang 4 ini dengan garis ini ya, yang segi 4 ukuran 100 kali 60 ini dipindah ke arah ini ya, kita geser. Kita baru akan melakukan pembuatan 3 dimensinya. Oke, kita klik semua ini garis, ini harus dipindahkan lingkaran. Nah, ini semua lingkaran 4 dipindahkan sejauh ke arah sumbu Z negatif karena ke bawah ya, maka nilainya negatif. Dengan cara klik Export Translate, kita pilih move, kemudian karena sumbu Z yang akan kita pindahkan ke arah sumbu Z, maka kita pastikan ininya yang kita pilih di kolom Z. Nah, kita pindahkan berdasarkan gambar ini ya, ini kita pindahkan min 10. Oke, kita ketik min 10, enter, maka akan pindah. Setelah itu oke. Maka kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan, kita rotasikan, ini akan pindah seperti ini. Nah, ini tujuannya ya, yang tadinya kalau 4 lingkaran dan persegi panjang yang ukuran terbesar itu tadinya posisinya berada di sumbu 0Z, sekarang di posisinya min 10Z, maka akan pindah, yaitu kalau kita lihat, atau mungkin kalau kita lihat dari arah depan, nah seperti ini. Oke, supaya lebih jelas ya, kita hilangkan originnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau kita klik lagi, nah seperti itu. Ini tujuannya ya. Oke, kita kembali ke pandangan isometri. Nah, seperti ini. Nah, sebelum lanjut ke langkah berikutnya ya, kita buat level dulu. Anggap pembuatan kerangka ini ya, atau frame ini level yang pertama. Kita klik double pada level. Nah, ini level 1. Anggap ini gambar 2 dimensi. Nah, oke. Ya, kemudian ya, kita klik. Oke ya, warnanya ya, untuk level 1 kalau kita membuat level 1 ya, yang aktif level 1 itu warna dari garisnya itu hijau ya. Nah, kita buat level yang kedua. Tinggal ini kita ganti ya 2, kemudian kita di sini akan muncul. Jadi level 1 itu untuk gambar 2 dimensi. Nah, yang kedua ini gambar 3 dimensinya. Oke. Nah, tinggal warnanya kita bedakan. Misal saya ambil warna coklat ya, maka nanti kalau kita membuat yang aktif itu level 2, warnanya itu akan coklat. Oke, kita lihat di level. Nah, ini seperti ini. Kemudian klik kanan ya, kemudian pilih make main ya. Jadi level 2 ini dijadikan sebagai yang utama ya. Nah, ini kalau ini yang dijadikan utama, ini bisa dihilangkan. Nah, hilang, kosong. Oke, kalau kita munculkan ada. Oke ya, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kemudian kita buat desain 3 dimensinya. Oke, kalau ini kita klik di sini ya, kita pilih solid extrude. Oke ya, kita klik ini garis yang terluar ukuran 100 kali 60, kita klik. Maka ini udah searah, udah sesuai yang saya inginkan. Kemudian kita kembali, pastikan ini warna kuning muter semua. Ini artinya rapat atau tidak ada yang terputus garisnya dari satu garis ke garis yang lainnya. Oke, setelah itu ya kita checklist atau oke. Perhatikan arah panah ke sini. Nah, kita akan extrude ke posisi bawah. Nah, karena ini arahnya ke bawah, ini udah benar. Kemudian di sini extrusion operation kita pilih create body.
Jadi kita buat ini sebagai bodinya atau badannya ya. Nah, kemudian tinggal kita ini kan ya, ininya ketebalannya berapa. Kalau kita lihat di sini, ini ketebalannya ya. Kalau total itu 40 dikurangi 20, dikurangi 10. Di dalam konturnya 10, berarti sisanya ini 30. Berarti kedalamannya itu atau tebalnya itu 30. Kita buat di sini 30. Kita ketik. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul, kalau kita lihat, nah ini seperti ini. Ya. Nah, karena yang aktif itu levelnya 2, maka sesuai dengan warna yang kita atur, coklat, maka ini juga warnanya coklat. Oke ya. Kita kembali dulu ke sini, ke frame. Dengan cara yang sama, kita buat ini ya sebagai bagian yang lain 3 dimensinya. Caranya sama, extrude. Kemudian kita klik garis yang ini. Pastikan muter ini saling menyatu atau kuning semua. Cuman arahnya saya inginkan searah jarum jam. Oke, sudah. Setelah itu oke. Nah, nanti ini kita buat, kalau dilihat dari pandangan depan ya seperti ini. Nanti kita buat 3 dimensinya ke sini ya. Dari apa namanya ini, bentuk garis presisi panjang yang radius 10 itu nanti akan jadi padat atau solid. Oke, tinggal kita lihat berdasarkan gambar ini kedalamannya ini solidnya ya ke arah min 10-nya itu 10 mm ya jaraknya atau ukurannya. Oke, kita buat add boss karena tadi itu sebagai bodinya, ini supaya jadi nyatu, ini sebagai bagian yang lain, atau kita pilih add boss. Nah, tinggal ini kita ganti arahnya, karena yang kita extrude itu arahnya ke bawah ya, ini harus ke bawah. Kalau ke atas berarti kita ke bawah, kan kita ubah. Tapi kalau ini sudah arahnya ke bawah, ini berarti sudah benar. Tinggal kita ketik ini 10, kemudian enter. Setelah itu oke, maka akan muncul, atau kalau kita lihat dari solidnya seperti ini ya. Nah, kalau dilihat dari depan seperti ini ya. Oke, kita kembali ke isometri. Oke ya, ini pembuatan untuk 3 dimensi untuk bakalan proses konturnya. Kemudian kita buat ini untuk bakalan pocketnya, atau istilahnya itu seperti kolam ya. Kita buat caranya sama, pakai solid, kemudian extrude. Nah, kita pilih garisnya yang ini ya. Kalau kita lihat di framenya itu, kalau dari atas garis yang ini, nah klik. Nah, ini arahnya saya ubah supaya searah. Nah, kalau kita lihat, nah seperti ini arahnya searah ya. Ini pastikan kuning semua kalau dari atas garisnya ini. Oke, udah kuning. Nah, kalau kita supaya tahu bedanya, oke, kita buat solid. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini karena mau kita hilangkan istilahnya cut, maka kita cut body ya. Kita pilih cut body, kemudian di sini kalau berdasarkan gambar ini kedalaman pocketnya itu 15 mili. Berarti kita buat di sini 15 mm. Kemudian ya kita klik OK. Maka akan terbentuk ya lubang atau seperti kolam. Nah, ini dengan kedalaman 15 mm. Oke ya, sudah selesai. Tinggal kita buat keempat jenis lubang bor ya, kita lihat dari atas. Oke, kita alih ke frame dulu. Dengan cara yang sama kita pilih solid, extrude. Kemudian kita pilih keempat garis lingkaran. Oke, klik. Nah, ini sudah searah. Klik. Nah, ini berlawanan arah. Ini supaya sama kita ubah arahnya, reverse, kebalikannya ini sudah searah. Nah, ini berlawanan, kita kembalikan supaya searah semua. Nah, ini udah searah. Oke, udah searah semua, tinggal kita oke. Maka akan muncul jendela yang sama. Oke, kalau kita perhatikan nah, di sini, nah ini arahnya harus ke bawah semua ya. Karena yang mau kita buat extrude-nya ini lubang. Berarti ini kita pilih cut body dan arah panahnya harus ke bawah semua. Karena ya lubangnya arahnya ke bawah ya. Coba kalau kita lihat solidnya seperti ini. Nah, ini belum kebentuk ya. Ini lubangnya.
Oke, kita buat ini kedalamannya kalau berdasarkan gambar. Ini lubangnya kalau patokannya dari sini ya, dari permukaan setelah dikontur itu 10 mm. Ya kalau dari ujung permukaan paling atas benda itu 20 mm. Oke ya, kita 10 karena udah digeser. Nah, oke dari sini kedalamannya 10. Maka kita buat ini kedalamannya 10 atau ukuran 10, enter. Tadi ya karena ini membuat lubang. Nah, ini udah selesai, udah jadi. Kita lihat. Oke. Nah, itu ya seperti itu. Nah, oke, untuk pembuatan solid atau desain 3 dimensi ya mungkin seperti ini. Oke ya, kalau ingin menghilangkan ini garis ya, garis yang ada biar tampak hilang juga bisa kita klik level. Kemudian klik di level 1 sehingga silangnya hilang, divisible-nya. Maka di sini kelihatan akan hilang. Oke. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan ya, ini sudah mirip atau ya samalah dengan ini. Cuma warnanya saja yang berbeda ya. Atau kalau pengen mirip banget ya, kita pilih di sini, kita pilih outline shaded. Nah, ini seperti itu. Ini udah mirip. Nah, oke, tuh ya. Oke. Udah selesai. Oke, kalau ingin garisnya muncul ya, misalkan kita pilih shadednya saja biar lebih bersih, tidak ada garis warna hitam. Kalau ingin muncul kita ini kan ya, kita munculkan. Jadi ini fungsinya sebagai garis bantu ya. Jadi kalau misalkan kita pilih misalkan backman-nya kita ganti ke sini jadi apa namanya di level 1 ini bisa kita klik hilang. Maka di level 1 itu sebenarnya gambarnya cuma ini, cuma garis-garis yang seperti ini. Jadi kalau pengen kita munculkan 3 dimensinya kita klik seperti itu. Oke ya, kita ganti ini yang kita jadikan yang utama. Oke, nah ini kita bisa diklik, nah hilang garisnya. Itu fungsinya ya. Jadi garis-garisnya itu bisa dimunculkan, bisa dihilangkan. Ya, itu sebagai bantuan atau untuk memudahkan kita dalam pembuatan desain 3 dimensi. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan pada demonstrasi pembuatan benda 3 dimensi ya. Mudah-mudahan dapat membantu dan bermanfaat.